Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Seli, yang presentasi udah siap atau belum nih? Kok dikit amat? Saya coba cari tahu dulu pas. Iya.
Assalamualaikum, Pak. Iya, Waalaikumsalam. Saya izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ya, yang ada saya sendiri yaitu Azahra, Nia Mulyani, Indah Oktavia, Siti Askia Zahra, Malako Malasari, Ilmi Aulia Robani, Ayodia Al-Zahra, dan Ananda Sela akan mempresentasikan pengenalan tumbuhan dalam sistem pengobatan komplementer dan tradisional homeopatik Ayurveda, tradisional Chinese medicine. Yang pertama adalah terapi komplementer dan tradisional, yaitu ada homeopatik, Ayurveda, TCM atau traditional medicine Tumbuhan obat. Tumbuhan obat adalah semua tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, berkisar dari yang terlihat oleh mata hingga yang nampak di bawah mikroskop. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan tumbuhan obat Indonesia seperti yang tercantum dalam SK Menkes nomor 149 garis miring SK garis miring Menkes garis miring 4 dalam Romawi garis miring 1978, yaitu satu, bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu. Dua, bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pemula, bahan baku obat atau prekursor. Ketiga, bagian tumbuhan yang diekstraksi digunakan sebagai obat. Keunggulan dan kelemahan tumbuhan obat. Keunggulan tumbuhan obat. Yang pertama, efek samping obat tradisional relatif lebih kecil bila digunakan secara benar dan tepat, baik dan tepat takaran. Waktu penggunaan, cara penggunaannya, ketepatan pemilihan bahan, dan ketetapan pemilihan obat tradisional atau ramuan tumbuhan obat untuk indikasi. Yang kedua, adanya efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat atau komponen bioaktif tumbuhan obat. Pada satu tumbuhan bisa memiliki lebih dari satu efek farmakologi. Obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Kelemahan tumbuhan obat ada yang pertama, sulitnya mengenali jenis tumbuhan dan bedanya nama tumbuhan berdasarkan daerah tempatnya tumbuh. Dua, kurangnya sosialisasi tentang manfaat tumbuhan obat, terutama di kalangan dokter. Tiga, penampilan tumbuhan obat yang berkhasiat berupa fitofarmaka kurang menarik dibandingkan obat-obatan paten. Ketiga, kurangnya penelitian komprehensif dan terintegrasi dari tumbuhan obat. Kelima, belum ada upaya pengenalan dini terhadap tumbuhan obat.
Selanjutnya ada terapi komplementer. Terapi komplementer adalah sebuah kelompok dari macam-macam sistem pengobatan dan perawatan kesehatan. Praktik dan produk yang secara umum tidak menjadi bagian dari pengobatan konvensional. Menurut WHO, pengobatan komplementer adalah pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Sehingga untuk Indonesia, jamu misalnya bukan termasuk pengobatan komplementer, tetapi merupakan pengobatan tradisional. Selanjutnya, pengobatan tradisional, homeopatik, Ayurveda, dan tradisional Chinese medicine atau TCM. Yang pertama, pengobatan tradisional homeopatik adalah metode penyembuhan penyakit yang menggunakan bahan-bahan alami seperti tumbuhan, mineral, dan bagian-bagian dari hewan. Yang kedua, Ayurveda adalah pengobatan tradisional yang berasal dari India dan sudah digunakan sejak kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Yang ketiga, tradisional Chinese medicine atau TCM adalah kumpulan prosedur pengobatan yang berasal dari negeri tirai bambu, Tiongkok. Bagi masyarakat Tiongkok sendiri, TCM merupakan salah satu sumber pengobatan yang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Pengobatan tradisional homeopatik adalah metode penyembuhan merupakan bahan alami yang dikemas dalam bentuk obat farmasi. Homeopati dikembangkan sejak tahun 1790 oleh Samuel Friedrich Hahnemann, seorang dokter berkebangsaan Jerman. Prinsip kerja homeopati adalah bekerja sama dengan sistem imun atau kekebalan tubuh. Metode ini membantu untuk mempertahankan diri terhadap serangan atau ancaman dari luar. Obat homeopati dapat meningkatkan, yang pertama ada resistensi tubuh terhadap infeksi, yang kedua mempercepat waktu penyembuhan, dan yang ketiga mencegah timbulnya komplikasi. Menurut Dr. Jenny Bahrudin Ponto, homeopati mengobati seseorang secara keseluruhan, yaitu fisik, emosi, dan mental. Selain itu, homeopati menggunakan bahan alami seperti tumbuhan, misalnya pala, bawang, daun dewa, jahe, dan sebagainya. Mineral hewan, serta bahan biologi atau kuman. Di sini adalah contoh obat tradisional homeopatik. Bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya, Selanjutnya ada Ayurveda. Menurut sumber-sumber Ayurvedik modern, asal-usul Ayurveda telah ditelusuri sekitar 6.000 SM ketika mereka berasal sebagai tradisi lisan. Beberapa konsep Ayurveda telah ada sejak zaman peradaban lembah Indus. Bentuk Ayurveda pertama yang tercatat sebagai teks medis berevolusi dari Veda. Ayurveda adalah disiplin ilmu Upaveda atau pengetahuan tambahan. Dalam tradisi Veda, asal-usul Ayurveda juga ditemukan di Atharva Veda yang berisi 114 nyanyian rohani dan mantra yang digambarkan sebagai obat ajaib untuk penyakit. Ada berbagai kisah legenda tentang asal mula Ayurveda, misalnya bahwa ia diterima oleh Dhanvantari atau Divodasa dari Brahma. Tradisi juga menyatakan bahwa tulisan-tulisan Ayurveda dipengaruhi oleh teks yang hilang oleh bijak Agnivesa. Pengobatan Ayurveda. Yang pertama, diagnosanya. Ayurveda memiliki 8 cara untuk mendiagnosis penyakit yang disebut nadi atau denyut nadi, motra itu urin, mala itu tinja, jiva itu lidah, sabda itu ucapan,
sparsa itu sentuhan. Druk itu penglihatan dan akruti itu penampilan. Ayurvedic mendekati diagnosis dengan menggunakan panca indera. Misalnya, pendengaran digunakan untuk mengamati kondisi pernafasan dan bicara. Studi tentang poin yang mematikan atau sangat penting. Yang kedua, perawatan dan pencegahan. Ayurveda kontemporer cenderung menekankan untuk mendapatkan vitalitas dengan membangun sistem metabolisme yang sehat dan mempertahankan pencernaan dan ekskresi yang baik. Ayurveda juga fokus pada olahraga, yoga, dan meditasi. Salah satu jenis resep adalah diet sattvic. Selanjutnya, Ra. Lanjutan pengobatan Ayurveda. Ayurveda mengikuti konsep Dinacharya yang mengatakan bahwa siklus alami atau bangun tidur, bekerja, meditasi, dan lain-lain penting untuk kesehatan kebersihan, termasuk mandi teratur, membersihkan gigi, mengikis lidah, perawatan kulit, dan mencuci mata juga merupakan praktik utama. Zat yang digunakan yaitu perawatan nabati, yaitu kapulaga dan kayu manis. Produk hewani yaitu susu, tulang, batu, empedu, lemak, atau untuk pemakaian luar. Yang ketiga, konsumsi mineral, yaitu belerang, arsenik, timbal, tembaga, sulfat, dan emas. Opium yang dimurnikan ini diresepkan untuk diare dan disentri untuk meningkatkan kemampuan seksual dan otot. Dan untuk mempengaruhi otak, sifat penenang dan menghilangkan rasa sakit dari opium dipertimbangkan dalam Ayurveda. Penggunaan opium ditemukan dalam teks-teks Ayurveda kuno. Dan pertama kali disebutkan dalam 1300 sampai 1400 Masehi. Sebuah buku tentang farmasi yang digunakan di Rajasthan di India Barat. Selanjutnya, traditional Chinese medicine. Ada dua prinsip kosmologis, yin dan yang, serta 5 elemen kayu, api, tanah, logam, dan udara dari traditional Chinese medicine. Hal ini sudah berlangsung selama lebih dari 4.000 tahun yang lalu, yaitu tentang teori saluran energi dan prinsip-prinsip pengobatan. Dasar dari traditional Chinese medicine adalah tentang semua ciptaan Tuhan lahir dalam saling ketergantungan dan dengan dua prinsip yang berlawanan, yaitu energi yin dan yang. Yan, Z, dan Jing Feng, 2003. Kedua hal yang berlawanan ini bergerak secara konstan, menciptakan keseimbangan yang berfluktuasi dalam tubuh yang sehat. Penyakit terjadi ketika yin atau yang berada dalam keadaan kelebihan atau kekurangan yang berkepanjangan. QE adalah bersumber dari energi alam semesta yang dihasilkan ketika kutub yang berlawanan diselaraskan di dalam tubuh. Terapi komplementer yang termasuk ke dalam TCM diantaranya adalah akupuntur, terapi diet, herbal medicine, massage, qigong, tai chi, dan visualization. Semua terapi komplementer tersebut yaitu fokus pada pencegahan penyakit serta pencegahan baru komplikasi atau memburuknya penyakit yang ada. Terapi diet bertujuan untuk menyeimbangkan kebalikan dari yin atau yang, panas atau dingin, dan kekurangan atau kelebihan. Sedangkan akupuntur mengembalikan harmoni dengan menghilangkan rasa sakit, kecemasan, dan mual. Lanjutannya, sedangkan obat-obatan herbal adalah campuran kompleks dari tumbuhan, hewan, dan zat mineral. Apabila manusia hidup sehat, maka dalam kesehariannya harus menjaga keselarasan dan keseimbangan dengan alam semesta, dan beradaptasi pada setiap musim dengan pengaturan makanan atau terapi diet. Pikiran tentang tubuh energi dengan latihan qigong,
Latihan Qigong adalah latihan disiplin harian yang terdiri dari gerakan anggun, pernapasan meditatif, dan konsentrasi terfokus yang masih dilakukan dalam terapi komplementer sampai saat ini. Ini rujukannya, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan, ada yang mau tanyakan tidak? Kalau ada yang tanya, saya mau coba tanya ya. Itu di apa? Saya buka di file PPT-nya ya. Jadi slide 9 coba dicek. Itu penulisan Aryo Verda tuh yang sebenarnya bagaimana ya? Coba ditampilkan lagi. Coba. Kemudian buka di slide 9. Baik, Pak. Harusnya Ayurveda, Pak. Ayurveda. Apa tulisannya harusnya? Ayurveda. Oh, salah, bisa tulis ya. Oke. Yang saya ingin tanyakan lagi di slide 11 ya. Saya baca nih. Ini pengobatan daripada Ayurveda. Konsumsi mineral. Ini saya ingin mengkonfirmasi saja. Apakah betul ini arsen dikonsumsi? Arsen ini penenjat beracun. Kan dalam konsentrasi kecil juga bukannya dia beracun. Ini kan kasusnya siapa? Kopi Jessica kan? Ini kalau kalian tahu, apakah betul yang dikonsumsi? Gimana nih penjelasan ini? Salah ya, Pak. Nggak bisa dikonsumsi karena bisa menimbulkan gejala keracunan ya, Pak. Iya, jadi saya mau konfirmasi nih. Ini betul apa bagaimana? Si arsen ini keracunan, betul, efeknya dia keracunan. Arsen ini. Gimana jadi ini? Maksudnya gimana? Mineralnya ini agak-agak gimana gitu ya? Agak-agak menakutkan sih mineralnya di sini, logam-logamnya. Ya, ada emas di situ kan. Kalau Cu oke lah, saya pernah lihat. Ya, yang sering kita lihat itu di multivitamin tembaga ya. Tapi kok kayak emas, belerang, arsen, timbal. Ini aneh gitu ya. Logam juga yang bisa dirubah jadi bentuk pengobatan perak setahu saya. Ya, tahu saya kalau ada emas ya bisa dimodifikasi dalam pengobatan atau teknologi farmasi. Ya. Jadi setahu saya jarang juga ya tahu ya, kalau memang
itu bisa dikonsumsi. Jadi gimana nih penjelasannya? Makan dulu, Mbak. Makan dulu, Mbak. Terima kasih ya, Bu. Makan. Bapak, Iya. dari Gimana? yang saya baca di sini, logam yang paling sering digunakan kan ada Swarna atau emas, Tara perak, Tamra tembaga, Fanga timah putih, Naga timah hitam, logam gentaritika, Kamsha kuningan, dan loha yaitu besi. Bahari ramuan obat selain berasal dari makhluk hidup kan ada yang dari ini juga ya Pak. Tapi dia tuh kayak harus diolah dengan benar gitu loh Pak. Karena kalau misalnya dia belum diolah kan bisa berefek sebagai racun. Oleh sebab itu, setiap logam atau mineral sebelum digunakan sebagai bahan ramuan obat harus melalui suatu proses pengolahan khusus sehingga menjadi bentuk basama. Basama ini merupakan bentuk logam dan mineral yang telah terbebas dari visa atau racun Pak. Jadi kalau yang saya baca berarti kan dia tetap digunakan nih Pak, tapi ada prosesnya dulu Pak biar dia tuh nggak mengandung zat-zat yang beracunnya itu Pak. Jadi maksudnya diapain tadi? Ada proses pengolahannya dulu Pak. Kalau di sini sih dibilangnya basma ya Pak. Basma itu apa? Prosesnya merupakan bentuk logam dan mineral yang telah terbebas dari visa atau racun Pak. Jadi basma ini logam-logam tadi yang sudah terbebas dari racun-racun Pak. Tapi masih mengandung logam. Kalau di sini sih bilangnya logam atau mineral Pak. Ya, jadi kalau udah jadi bentuk basma itu masih ada logamnya gitu. Oh, di sini juga dibilang Pak, untuk cara untuk menetralkan efek racun dari logam dan mineral ini disebut sodana atau pemurnian dan marana, yaitu pembasmian dan pembunuhan. Prosesnya ini dilakukan dengan cara merebus logam atau mineral dalam air yang telah dibubuhi ramuan dari tanaman tertentu. Jadi perlu bahan tambahan juga sih Pak buat pemurnian. Ada contohnya? Kalau di sini nggak dibilang sih Pak contohnya. Cuman menjelaskannya seperti itu Pak. Orang aku lagi masukin burger. Iya, sebenarnya agak sedikit aneh aja gitu. Kalau memang masih ada contohnya itu jauh lebih baik ya. Jadi kan nggak, kita konotasinya jadi nggak buruk gitu kan. Kok konsumsi mineralnya logam-logam beracun semua di sini gitu. Iya. Oke, masih di Ayurveda ini produk hewan. Tulang. Ini tulang maksudnya gimana pengobatan dengan tulang? Terus ada batu empedu. Ini kayak gimana bentuk pengobatannya kayak gimana gitu maksudnya? Ya kan rujukan teman dia dong di dia dong kan di
Maaf Pak, bisa diulang tadi apa ya Pak? Ya tadi di slide yang ke masih yang tadi slide. Itu ada 11 pengobat. ya? Iya. Ada produk hewani kan. Yes. Nah, itu gimana pengobatan dengan tulang dengan batu empedu maksudnya? Kalau di sini kan untuk pemakaian luar ya Pak. Mungkin untuk pijat nih. Bapak maaf, untuk yang tulang, batu empedu dan lemak, kayaknya itu pemakaian luar, Pak. Untuk digunakan apanya, saya juga kurang ngerti dan kurang tahu, Pak. Saya belum mendalami soal ini. Nanti saya pelajari lebih lanjut ya, Pak. Ya udah. Nah, cuman ya tolong sebaiknya ya yang kalian tulis itu dipahami ya. Jadi kita nggak penasaran juga itu maksudnya apa. Itu kan yang trik banget ya pengobatan India itu kan. Nah, kalau udah kamu jadinya dengan penjelasan kan itu jauh lebih baik. Ya, untuk dari saya mungkin itu saja. Mungkin dari teman kalian ada yang mau tanyakan, ya, silahkan. Cuma saya lihat tanamannya untuk TCM ya. Tanamannya apa gitu kan, yang untuk Cina ya. Yang India tuh kapulaga sama kayu manis ya. Jadi kapulaga sama kayu manis itu punya India punya atau punya Indonesia punya sebetulnya. Indonesia ya sih, Pak. Indonesia ya kan. Kalau mau kita itu ceritanya lagi Ayurveda kan sebaiknya yang kamu sajikan adalah tanaman-tanaman yang dari negara India. Ya, kalau homeopatik dari negara mana? Pengobatan itu berasal. Ayurveda India, TCM Cina kan gitu. Nah, kalau homeopatik
Jadi kan kalau tanaman-tanaman yang dari Indonesia itu yang akan dibahas sama kelompok 3. Yang kelompok 2 ini kan yang memang dari luar semua ya, berarti non-Indonesia gitu. Indonesia itu bahasannya kelompok 3 nanti. Gimana kelompok 2? Homoepati berasal dari negara Eropa ya, Pak? Dari Eropa, dari benua Eropa. Negaranya? Kenapa, Pak? Negaranya, nah, Eropa itu kan benua kan? Negaranya negara apa? Kan Eropa itu benua, benua Asia, Eropa gitu kan? Dokter ditemukan oleh dokter asal Jerman ya, Pak? Dari Jerman. Nah, berarti tanaman Jerman apa yang bisa digunakan untuk komplementer? Ya, sama satu aja deh dari Cina juga disebutkan tumbuhannya. Ya. Tanaman barley, Pak, dari Jerman. Apa? Barley. Barley. Garlic. Barley. Apa itu barley itu? Tanaman, Pak, yang buat itu menurunkan yang gula darah, tekanan darah. Oh, itu yang digunakan di Jerman untuk menurunkan gula darah. Boleh tahu kandungannya apa? Kandungannya bertanggung jawab untuk menurunkan gula darahnya? Bapak maaf, yang dari saya baca sih di sini dari tanaman beladon. Terus kalau hewannya dari tinta cumi-cumi. Itu, Pak. Apa tuh? Beladon ekstrak mungkin ya, Pak? Apa ya? Beladon ekstrak tuh apa ya? Enggak, itu dari mana? Kamu jawab yang hemopatik. Iya, Pak. Oh, Homeopati. jadi beladon itu dari Jerman. Kalau di sini bilangnya iya, Pak. Beladon buat apa beladon? Kamu kan sering pakai di lab resep beladon. Ekstrak beladon kan? Atau atropa beladon. Oh, jadi beladon itu dari Jerman ya? Yang juga baru tahu ternyata. Antikolinergik ya, Pak, atau antispasmodik. Ya, dari Jerman ya. Yang dari Cina-nya apa? Kalau di sini sih bilangnya beladon, punya nama lain Atropa belladonna atau nightshade, merupakan tanaman semak beracun yang berasal dari Asia dan Eropa, Pak. Kalau TCM apa? Kenapa, Pak?
Kalau TCM? Kultusia ya Pak? Apa tuh kultusia? Kultusia, saya tahunya kultusia yang buat rambut Pak. Ya apa nama daerahnya? Itu nama latinnya, nama simplicianya atau nama? Kamu nanggung banget sih ngejelasin separuh. Saya nanya jadi sedikit-sedikit. Apa tanamannya, khasiatnya apa, kandungannya ini yang bertanggung jawab. Jadi kan kita ngerti, oh kegunaan farmakologisnya ini, aktivitas farmakologisnya. Itu tuntas gitu loh. Jangan apa separuh-separuh. Mau jawab yang dari Cina dulu boleh Pak? Ya tinggal yang Cina aja Mbak. Cina aja. Yang dari Cina ada Bai Xiangpi. Bai Xiangpi ini dia punya kandungan asam obakunonin, kolin, aurapten, sama senyawa kimia lainnya. Nah, ini pengobatan ini dikenal di Cina untuk penyakit kulit, luka, bisul, dan menghentikan gatal-gatal. Oh iya, itu tanaman ya Mbak ya? Iya. Baik. Ini itu dari saya. Silakan yang lain kalau mau tanya, kalau nggak ada yang tanya mungkin bisa ditutup. Biar kelompok 3 bisa mulai presentasi. Cukup Pak. Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dimulai Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengobatan komplementer Indonesia yang terdiri dari Anita Rahman, Lulu Ilmahnun, Muhammad Romli, Nia Febriana, Sri Amalia Majid, Teguh Setiawan, dan saya sendiri Iskandar Hakim. Next Mbak. Sini akan menjelaskan pengertian dari jamu obat herbal standar fitofarmaka. Yang pertama, obat tradisional. Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galvanik atau campuran dan bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Permenkes per 5/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional.
Perkembangan selanjutnya, obat tradisional kebanyakan berupa campuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sehingga dikenal dengan obat herbal atau obat bahan alam Indonesia. Obat herbal atau obat bahan alam Indonesia adalah obat tradisional yang diproduksi oleh Indonesia dan berasal dari alam atau produk tumbuhan obat Indonesia. Selanjutnya, pengobatan komplementer atau alternatif. Yang pertama, pengobatan komplementer atau alternatif, pengobatan pengganti yang dicari orang ketika pengobatan modern tidak mampu menangani seluruh masalah kesehatan. Yang kedua, menurut buku Spiritual Healing disebutkan bahwa di tengah hanya sekitar 20% penyakit saja yang bisa ditangani melalui pengobatan modern. Sisanya belum diketahui obatnya. Karena itulah, maka pengobatan alternatif menjadi pilihan kembali karena manusia membutuhkan jawaban atas obatnya. Yang ketiga, perbedaan mendasar antara pengobatan modern dengan pengobatan alternatif adalah pengobatan modern menganggap manusia lebih bersifat materialistik, darah atau daging dan tulang, dan mengabaikan aspek spiritual manusia dan menggunakan obat-obatan materialistik. Contohnya, manusia sekarang menyadari bahwa banyak penyakit disebabkan oleh masalah kejiwaan atau gangguan spiritual. Yang keempat, namun perlu disadari bahwa pengobatan tradisional yang sekarang menjadi pengobatan alternatif sebenarnya tidak lengkap dalam menangani masalah kesehatan. Karena dengan menganggap masalah kesehatan disebabkan pengaruh roh-roh jahat, kekuatan magis atau santet dan lain-lain, dan ketidakseimbangan energi atau mistik, maka ia mengabaikan penyebab penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat materialistik seperti racun, bakteri, atau virus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu. Jadi munculnya pengobatan modern dan kembalinya alternatif adalah karena keduanya hanya memandang dari salah satu aspek manusia, fisikal atau spiritual. Padahal hakikat manusia sekarang disadari sebagai holistik atau mencakup aspek spiritual, psikis, dan fisik. Realita dan pengobatan penyakit harus mencakup keduanya. Jadi lebih dapat disebutkan sebagai pengobatan komplementer dengan pengertian saling melengkapi daripada alternatif yang artinya pengganti. Bila kita melihat penyakit yang diderita seseorang, kita dapat melihat bahwa penyebabnya bisa macam-macam. Ada yang disebabkan dari infeksi karena luka, bakteri, atau virus. Kelainan yang disebabkan oleh faktor genetik, multifungsi, alergi, kanker, atau radiasi. Rekayasa yang disebabkan campur tangan manusia seperti vaksinasi atau cloning. Psikis yang disebabkan faktor kejiwaan seperti psikotis, neurotis, atau skizofrenia, dan spiritis yang berkaitan dengan campur tangan dunia roh seperti karena dosa, kutuk, santet, atau kerasukan roh. Kekurangan pengobatan tradisional adalah semua dianggap sebagai bersifat spiritual. Penyebabnya sehingga terapinya tidak tuntas. Sebaliknya pengobatan modern terlalu berpusat pada penyebab fisikal dan material sehingga terapinya juga bersifat partial. Sebenarnya yang ilmiah dan non-ilmiah bukan pengobatan alternatifnya, tapi penyebab penyakit dan terapinya, yaitu ada yang bisa dijelaskan dan diobati secara ilmiah, tetapi ada yang tidak. Dalam hal ini, penyakit itu harus dilihat dari dua aspek yang saling melengkapi atau komplementer. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan dan instansi terkait mengupayakan pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan, khususnya dalam hal obat tradisional atau obat bahan alam Indonesia. Perlu dikembangkan secara tepat sehingga dapat dimanfaatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat yang baik dan benar. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/5/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 760/2019
1992 tentang fitofarmaka, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992. Pengamanan terhadap obat tradisional di mana penjabaran dan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 000542411 tanggal 17 Mei 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia dan keputusan Kepala Badan POM yang dimaksud dengan obat bahan alam Indonesia adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Lalu disebutkan dalam keputusan Kepala BPOM tersebut berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat. Yang terakhir, obat bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi 3, ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Selanjutnya dibaca. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, atau cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5 sampai 10 macam, bahkan lebih. Golongan ini tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Jamu yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Lain dari fitofarmaka, jamu bisa diartikan sebagai obat tradisional yang disediakan secara tradisional, tersedia dalam bentuk seduhan, pil, maupun larutan. Pada umumnya, jamu dibuat berdasarkan resep turun-menurun dan tidak melalui proses seperti fitofarmaka. Jamu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, aman. Yang kedua, klaim khasiat berdasarkan data empiris atau pengalaman. Yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Sebuah ramuan disebut jamu jika telah digunakan masyarakat melewati 3 generasi, artinya bila umur 1 generasi rata-rata 60 tahun, sebuah ramuan disebut jamu jika bertahan minimal 180 tahun. Pengertian jamu dalam Permenkes nomor 003/Menkes/per/1/2010 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan serian atau generik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Diberi tanda simbol gambar pohon berwarna hijau. Contoh jamu untuk memelihara kesehatan yaitu kunyit asam, jahe manis untuk penambah nafsu makan yaitu temulawak, beras kencur. Jamu dapat dinaikkan kelasnya menjadi herbal terstandar atau fitofarmaka dengan syarat bentuk sediaannya berupa ekstrak dengan bahan dan proses pembuatan yang terstandarisasi logo jamu. Pada saat ini kesadaran akan pentingnya back to nature memang sering hadir dalam produk yang kita gunakan sehari-hari. Sediaan jamu biasanya dikemas dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan. Selanjutnya dibacakan oleh Anita. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Mineral selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis.
diberi tanda dengan simbol 3 bintang. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Dalam proses pembuatannya, OHT memerlukan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal serta memerlukan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan pembuatan ekstrak yang hal tersebut juga diberlakukan sama pada fitofarmaka. Obat herbal dapat dikatakan sebagai obat herbal terstandarisasi bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aman. Kedua, klaim khasiat secara ilmiah melalui uji praklinik. 3, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. 4, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Indonesia telah memiliki atau memproduksi sendiri OHT dan telah beredar di masyarakat 17 produk OHT seperti misalnya Diapet, Lelap, Kiranti, dan lain-lain. Selanjutnya ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Pada dasarnya, sediaan fitofarmaka mirip dengan sediaan jamu-jamuan karena juga berasal dari bahan alam. Meskipun demikian, jenis sediaan obat ini masih belum begitu populer di kalangan masyarakat dibandingkan jamu-jamuan dan herbal tersandar. Khasiat dan penggunaan fitofarmaka dapat lebih dipercaya dan efektif daripada sediaan jamu-jamuan biasa, karena telah memiliki dasar ilmiah yang jelas. Dengan kata lain, fitofarmaka menurut ilmu pengobatan merupakan sediaan jamu-jamuan yang telah tersentuh oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Fitofarmaka telah melewati beberapa proses yang panjang yang setara dengan obat-obatan modern yang beredar di masyarakat. Di antaranya, fitofarmaka telah melewati standarisasi mutu, baik dalam proses penanaman tanaman obat, panen, pembuatan simplisia, ekstrak, hingga pengemasan produk sehingga dapat digunakan sesuai dengan dosis yang efektif dan tepat. Selain itu, sediaan fitofarmaka juga telah melewati beragam pengujian, yaitu uji preklinis seperti uji toksisitas, uji efektivitas dengan menggunakan hewan percobaan, dan pengujian klinis yang dilakukan terhadap manusia. Selanjutnya, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa tahap-tahap pengembangan dan pengujian fitofarmaka. Seperti yang pertama, ada tahap seleksi calon fitofarmaka. Proses pemilihan jenis bahan alam yang akan diteliti sebagai calon fitofarmaka sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut. Obat alami calon fitofarmaka yang diperkirakan dapat sebagai alternatif pengobatan untuk penyakit-penyakit yang belum ada atau masih belum jelas pengobatannya. Obat alami calon fitofarmaka yang berstandar pengalaman pemakaian empiris sebelumnya dapat berkhasiat dan bermanfaat. Obat alami calon fitofarmaka yang sangat diharapkan berkhasiat untuk penyakit-penyakit utama. Ada atau tidaknya efek keracunan akut, single dose, spektrum toksisitas jika ada, dan sistem organ yang mana yang paling peka terhadap efek keracunan tersebut, praklinik dan in vivo. Ada atau tidaknya efek farmakologi calon fitofarmaka yang mengarah ke khasiat terapeutik atau praklinik in vivo. Yang kedua, ada tahap biological screening calon fitofarmaka. Pada tahap ini dilakukan analisis kandungan kimia aktif dari tanaman calon fitofarmaka seperti kandungan flavonoid, alkaloid, steroid, saponin, dan terpenoid. Yang ketiga, ada tahap penelitian farmakodinamik calon fitofarmaka. Tahap ini adalah untuk melihat pengaruh calon fitofarmaka terhadap masing-masing sistem biologis organ tubuh. Yang pertama ada praklinik, in vivo, dan in vitro. Yang kedua ada tahap ini dipersyaratkan mutlak hanya jika diperlukan saja untuk mengetahui mekanisme kerja yang lebih rinci dari calon fitofarmaka. Toksisitas
kronis, toksisitas akut, dan toksisitas khas atau khusus. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Teguh Setiawan. Untuk yang keempat, ada tahap pengujian toksisitas lanjut atau multiple dosis calon fitofarmaka. Yang kelima, tahap pengembangan sediaan atau formulasi bahan calon-calon fitofarmaka. Mengetahui bentuk-bentuk sediaan yang memenuhi syarat mutu, keamanan, dan estetika untuk pemakaian pada manusia. Ada tata laksana teknologi farmasi tahap awal, pembakuan atau standarisasi meliputi simplisia, ekstrak, sediaan obat alam. Terus ada parameter, standar mutu, atau bahan baku obat alam, ekstrak, sediaan obat alam. Yang keenam ada tahap uji klinik pada manusia yang sehat dan atau yang sakit. Ada 4 fase, yaitu fase 1 dilakukan pada sukarelawan, yang kedua dilakukan pada kelompok pasien terbatas, yang ketiga dilakukan pada pasien dengan jumlah yang lebih besar dari fase 2. Untuk yang keempat, post-marketing surveillance, untuk melihat kemungkinan efek samping yang tidak terkendali saat uji praklinik maupun saat uji klinik, fase 1-3. Hasil-hasil uji yang diperoleh ditetapkan langkah lanjut oleh tim dan yang berwenang. Untuk selanjutnya, sediaan obat ini dikembangkan dalam bentuk ramuan dan diproduksi dipasarkan dalam bentuk kemasan yang lebih aman dari cemaran-cemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Ramuan atau racikan ini harus memenuhi persyaratan. Di antaranya, 1, komposisi ramuan terdiri dari 1 simplisia. Untuk yang kedua, komposisi ramuan dapat terdiri dari beberapa simplisia atau sediaan galenik dengan syarat yang tidak boleh melebihi 5 simplisia. Untuk yang ketiga, simplisia tersebut sekurang-kurangnya telah diketahui khasiat dan keamanannya berdasarkan pengalaman. Untuk yang keempat, penggunaan zat kimia berkhasiat atau bahan kimia obat sintetis atau tunggal tidak diperbolehkan atau dilarang dalam fitofarmaka. Bentuk-bentuk sediaan obat tradisional meliputi jamu, OHT, dan fitofarmaka yang saat ini beredar di masyarakat secara umum dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu untuk yang pertama, sediaan oral. Dia meliputi serbuk, rajangan, kapsul atau ekstrak, tablet, pil, sirup, dan sediaan terdispersi. Yang kedua, sediaan topikal. Ada salep atau krim, suppositoria, linimenta, sama bedak. Interaksi salah guna obat komplementer. Menurut WHO, negara-negara Latin banyak memanfaatkan obat herbal secara pelengkap pengobatan primer. Contohnya di negara Afrika, 80% masyarakatnya untuk pengobatan primernya menggunakan obat herbal. WHO tahun 2003. Banyak faktor-faktor yang mendorong peningkatan penggunaan obat herbal pada negara maju. Di antaranya adalah ingin memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Di samping itu juga tiap tahun obat herbal semakin luas bagi kita untuk mengakses informasinya. Sebagai penggunaan obat modern sebagai obat kanker tidak jarang mengalami kegagalan adanya efek samping. Untuk penyakit kronis dan degeneratif dalam pemeliharaan kesehatannya, pencegahan dan pengobatan WHO menyarankan penggunaan obat tradisional termasuk obat-obat herbal. WHO juga ikut mendukung dalam peningkatan keamanan dan juga khasiat dari obat-obat herbal tersebut. Pada umumnya, penggunaan obat tradisional dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang lebih relatif lebih sedikit daripada obat modern. Ketetapan penggunaan obat tradisional. Jika digunakan dengan cara yang tepat, maka efek samping obat tradisional relatif kecil meliputi untuk 1, kebenaran obat. Untuk tercapainya efek farmakologi yang diinginkan, maka kebenaran obat bahan menjadi salah satu dari penentunya. Contohnya lempuyang berkhasiat untuk menambah nafsu makan. Untuk yang kedua, ketetapan dosis seperti halnya obat pembuatan pabrik. Tanaman obat juga tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Tanaman obat mempunyai dosis dan aturan yang harus dipatuhi
Seperti halnya resep dokter, salah satu contohnya tanaman beringo atau Acorus calamus, yang dipercaya dapat mengobati tingkat stres, karena di dalam tanaman beringo terdapat kandungan senyawa bioaktif asaron. Yang ketiga, ketetapan waktu penggunaan selain dosis dan takaran untuk mengonsumsi tanaman obat harus tepat. Waktu penggunaan juga harus tepat untuk meminimalisir efek samping yang timbul. Contohnya kunyit. Kunyit dipercaya untuk mengurangi nyeri pada haid. Justru dapat menyebabkan terjadinya keguguran apabila dikonsumsi pada awal masa kehamilan. Oleh karena itu, efek dari tanaman obat sangat dipengaruhi oleh ketetapan waktu penggunaan. Untuk yang keempat, ketetapan cara penggunaan setiap tanaman obat juga tidak bisa dikonsumsi dengan cara yang sembarangan. Tidak semua tanaman obat memiliki efek dan berkhasiat apabila dikonsumsi dengan cara meminum air rebusannya. Sebagai contoh, daun kecubung yang digunakan sebagai bronkodilator dilakukan dengan cara dihisap. Namun apabila daun kecubung dikonsumsi dengan cara diseduh, justru akan menyebabkan mabuk. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Nia. Ketetapan menggali informasi di era zaman yang serba canggih ini sangat mudah untuk kita menggali berbagai informasi melalui internet dan juga media sosial. Namun tidak sedikit informasi-informasi yang ada tidak didasarkan pada pengetahuan, sehingga justru dapat menyesatkan pada pembacanya. Sehingga diperlukan kejelian pada para penggunanya untuk mencari informasi yang valid. Yang keenam, tidak disalahgunakan tanaman obat tradisional sangat mudah ditemukan. Untuk menggunakan obat-obat tersebut tidak memerlukan resep dokter terlebih dahulu, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengonsumsi obat tradisional dengan tujuan lain. Sebagai contoh penggunaan jamu untuk menggugurkan kandungan atau menghisap kecubung sebagai psikotropika. Yang ketujuh, ketetapan pemilihan obat untuk penyakit tertentu dalam suatu jenis tanaman obat terkandung lebih dari satu zat aktif yang memiliki khasiat untuk mengobati penyakit tertentu. Perbandingan antara khasiat dengan efek samping yang ditimbulkan haruslah seimbang, sehingga masyarakat harus pintar dalam memilih obat tradisional dan memikirkan efek samping yang mungkin dapat timbul. Suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Yang pertama, vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan oleh organisme sebagai nutrisi vital dalam jumlah terbatas. Yang kedua, suatu senyawa kimia organik atau rangkaian senyawa terkait disebut vitamin ketika tidak dapat disintesis dalam jumlah yang cukup oleh suatu organisme dan harus diperoleh dari makanan. Istilah ini tergantung pada keadaan dan organisme tertentu, misalnya asam ascorbat, vitamin C dalam vitamin untuk primata, antropoid, manusia, marmut, kelelawar, tetapi tidak untuk mamalia lain. Vitamin D bukan merupakan nutrisi penting bagi individu yang mendapatkan paparan sinar ultraviolet yang cukup, baik dari matahari atau sumber buatan, saat mereka mensintetis vitamin D dalam kulit. Manusia membutuhkan 13 vitamin dalam makanan mereka, yang sebagian besar sebenarnya adalah kelompok molekul terkait, atau biasa disebut vitamer. Misalnya vitamin E termasuk tocoferol dan tocotrienol. Vitamin K termasuk vitamin K1 dan K2. Daftar vitamin A, B, A, C, D, E, K. Atau biasa disebut dengan tiamin, vitamin B1, riboflavin, niacin, asam pantotenat, vitamin B6, biotin, folat, vitamin B12. Asupan vitamin di bawah jumlah yang direkomendasikan dalam menyebabkan tanda dan gejala yang terkait dengan kekurangan vitamin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Romli. Kedua, mineral. Mineral adalah unsur kimia eksogen yang sangat diperlukan untuk kehidupan. 4 mineral yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sangat penting bagi kehidupan, tetapi sangat ada di mana-mana dalam makanan dan minuman, sehingga unsur ini
tidak dianggap sebagai nutrisi dan tidak ada asupan yang direkomendasikan untuk unsur tersebut sebagai suatu mineral. Kebutuhan nitrogen ditangani oleh persyaratan yang ditetapkan oleh protein yang terdiri dari asam amino yang mengandung nitrogen. Asupan yang direkomendasikan diidentifikasikan pada asam amino yang mengandung belerang seperti metionin dan cysteine. Terdapat suplemen makanan yang menyediakan belerang seperti taurin dan metil sulfonil metana. Mineral nutrisi penting bagi manusia yang tercantum dalam urutan berat yang diperlukan berada di anjuran makanan yang disarankan atau asupan yang memadai adalah kalium, klor, natrium, kalsium, fosfor, magnesium, besi, seng, mangan, tembaga, yodium, kromium, molibdenum, selenium, dan kobalt. Yang terakhir sebagai komponen dari vitamin B12. Terdapat mineral lain yang penting untuk beberapa tumbuhan dan hewan, tapi mungkin tidak penting bagi manusia seperti boron dan silikon. Mineral esensial dan agak esensial dipasarkan sebagai suplemen makanan secara terpisah dan dalam kombinasi dengan vitamin dan mineral lainnya. Next. 3. Protein dan asam amino. Suplemen yang mengandung protein, baik yang siap minum atau sebagai bubuk untuk dicampurkan ke dalam air, dipasarkan sebagai obat bagi individu yang baru sembuh dari sakit atau cedera. Protein whey adalah bahan suplemen yang populer, tetapi produk suplemen tersebut juga dapat memasukkan kasein, kedelai, kacang polong, rami, atau protein beras. Komite Olimpiade Internasional merekomendasikan target asupan protein untuk kekuatan dan ketahanan atlet adalah sekitar 1,2 sampai 1,8%. 1,2 sampai 1,8 gram per kilo massa tubuh per hari. Satu lasa mengusulkan asupan protein harian maksimum sekitar 25% dari kebutuhan energi, yaitu sekitar 2,0 hingga 2,5 gram per kilo. Yang keempat, asam lemak esensial. Asam lemak adalah untayan karbon yang memiliki rentang ikatan karbon panjang. Jika seluruh ikatannya tunggal, strip C, maka asam lemak tersebut disebut jenuh. Dengan satu ikatan rangkap 2, disebut dengan C, disebut lemak tak jenuh tunggal. Jika terdapat 2 atau lebih ikatan rangkap, maka disebut lemak tak jenuh rangkap. Hanya 2 asam lemak, keduanya tidak jenuh rangkap, yang dianggap penting untuk diperoleh dari makanan. Karena yang lainnya disintesis dalam tubuh. Asam lemak esensial adalah asam alfa-linoleat atau ALA, asam lemak omega 3, dan asam linoleat LA. Suatu asam lemak omega 6. Minyak ikan adalah suplemen asam lemak yang umum digunakan karena merupakan sumber asam lemak omega 3. Next. Cukup sekian. Apabila ada yang bertanya, silakan. Pak, udah Pak. Iya, nggak ada yang nanya teman-temannya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Belum ada, Pak. Belum ada. Dari itu saya yang tanya deh. Itu yang kita bahas ini kan obat komplementer dari Indonesia yang digunakan untuk
diare gitu kan, dengue gitu, atau penyakit tropis lah intinya seperti itu. Yang mau saya tanya mana yang untuk penyakit dengue ini? Mana yang untuk malarianya? Mana yang untuk diarenya? Mana yang untuk panduk urapnya? Mana buat yang ISPA-nya, mana terus infeksi saluran cernanya mana? Coba itu disebutkan ya. Iya Pak, bentar Pak. Jangan lupa dimasukin deh Pak. Pak, ini saya bacain aja Pak ya, mohon maaf nggak ada di PPT Pak. Yang pertama ini untuk obat malaria, yaitu ada sambiloto, ada kayu manis, dan kunyit. Kalau sambiloto ini secara in vivo dan in vitro maupun uji klinis, daun tanaman sambiloto ini bermanfaat sebagai obat anti malaria. Dan untuk kayu manis memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan, antioksidan, dan antimikroba, sehingga dapat membantu mengurangi gejala malaria secara alami. Kayu manis diketahui memiliki kandungan cinamaldehid, tanin, limonen, safrol yang mempunyai kemampuan antimikroba. Kalau untuk kunyit mengandung antioksidan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang kedua, untuk dengue atau DBD. Yang pertama, penggunaan rebusan angkat pada kasus demam berdarah dapat menaikkan trombosit karena mengandung isoflavon dan lovastatin yang berperan sebagai senyawa antiinflamasi sehingga dapat mencegah terjadinya trombositopenia. Salah satu penyebab terjadinya pendarahan pada kasus demam berdarah. Yang kedua, jus jambu biji merah yang digolongkan dalam kelompok tanaman Vanaspatia dapat dimanfaatkan untuk menaikkan jumlah trombosit pada kasus demam berdarah karena mengandung
berbagai zat yang berfungsi sebagai penghambat penyakit. Salah satunya adalah jenis tanin dan flavonoid quercetin yang dapat menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase sehingga dapat menghambat pertumbuhan virus dengue. Yang ketiga, sari kurma digunakan dalam mengatasi demam berdarah karena mengandung unsur-unsur nutrisi mikro penyusun trombosit, asam amino, dan glutathione. Sehingga proses pembentukan trombosit berjalan sangat cepat. Pada saat nafsu makan, penderita demam berdarah menurun yang disebabkan rasa sakit pada daerah pencernaan. Maka kurma menyediakan nutrisi yang cukup di mana 75% penyusun buah kurma terdiri dari gula, campuran sari kurma, dan angkat. Pada ramuan dalam Ayurveda memiliki perpaduan rasa khasya, tikta, dan madura yang dapat menurunkan unsur pitta pada kasus demam berdarah. Bisa dilanjut yang lain. Lalu untuk penyakit dengue ada dari loloh kunyit atau Curcuma longa yang digolongkan dalam kelompok tanaman ausadi. Dapat dimanfaatkan sebagai antipiretik pada kasus demam berdarah karena mengandung fenol. Salah satunya yaitu senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid dalam kandungan rimpang kunyit akan menempel pada sel imun dan memberikan sinyal intraseluler untuk mengaktifkan kerja sel imun agar lebih baik. Lalu untuk penyakit diare, ada daun jambu biji digunakan dengan menggunakan daunnya karena pada daun jambu biji terdapat tanin yang berfungsi sebagai astringensia. Lalu ada kunyit. Pada kunyit bagian tanaman yang digunakan yaitu umbinya. Umbinya bisa selain digunakan untuk masak, juga untuk pengobatan. Kunyit mempunyai kandungan kurkumin untuk pewarnaan pada makanan, dan tanin digunakan sebagai astringensia. Lalu ada lengkoas. Penggunaan lengkoas, bagian tanaman yang digunakan pada lengkoas yaitu rimpangnya. Rimpang lengkoas bersifat hangat karena kandungan minyak asirinya. Minyak asiri selain bersifat hangat juga berfungsi sebagai antibakteri.
Lalu ada manggis. Pada manggis bagian digunakan itu daging buah yang masih muda dimakan. Kandungan yang digunakan untuk diare adalah tanin. Tanin yang terdapat pada manggis adalah tanin katekin. Tanin ini berfungsi sebagai astringent dan juga bisa berefek spasmolitik. Untuk penyakit panu itu ada pada lengkoas putih, kandungan senyawa yang dimiliki adalah senyawa asam asetokafikol asetat, minyak atsiri, dan terkandung pula zat resin seperti alpinin yang merupakan jenis flavonon yang dikenal sebagai senyawa fungistatik dan fungifida. Lalu untuk panu juga ada bawang putih bermanfaat sebagai obat anti fungi secara tradisional karena kandungan alisin pada bawang putih menghambat aktivitas enzim fungi yang menyebabkan infeksi dan gangguan metabolisme, yaitu enzim cysteine proteinase dan enzim alkohol dehidrogenase. Saya lanjut. Untuk ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, jahe dapat, yang pertama itu tanaman jahe. Jahe salah satu obat herbal yang sangat efektif untuk mengatasi batuk karena mengandung minyak atsiri yang merupakan zat aktif untuk mengatasi batuk. Dan madu, yang kedua madu juga bisa karena mengandung antibiotik yang bermanfaat untuk meredakan batuk. Madu yang ditambahkan pada rebusan jahe akan menambah cita rasa dibandingkan dengan hanya rebusan jahe itu sendiri. Sehingga kombinasi minuman herbal jahe madu efektif untuk menurunkan keparahan batuk tanpa menimbulkan efek samping. Yang ketiga, herbal Echinacea purpurea. Tanaman ini pada penggunaan awal dapat menurunkan durasi dan keparahan gejala common cold dengan meningkatkan sistem tubuh. Sediaan Echinacea purpurea sudah banyak beredar di apotek sebagai suplemen herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi berdasarkan penelitian secara randomis, clinical trial, penggunaan suplemen Echinacea pada anak-anak tidak efektif untuk menurunkan durasi atau lama penyakit dari common cold. Yang keempat, bawang putih. Sebagai profilaksis atau terapi awal dapat menurunkan frekuensi cold pada pasien dewasa, namun tidak memiliki efek terhadap durasi gejala. Bawang putih dapat meredakan kongesti atau hidung tersumbat yang merupakan gejala awal dari common cold. Cara yang paling efektif yaitu menambahkan irisan bawang putih pada kuah sup hangat. Hal ini karena irisan bawang putih akan melepaskan senyawa alisin yang merupakan antibiotik alami yang akan membunuh virus dan infeksi bakteri. Cukup, Pak. Iya, baik. Yang saluran cernanya belum ada ya. Itu yang saya lihat juga ini PPT kamu berbeda dengan yang dikumpulkan ya, beda banget nih. Jadi juga tahu kenapa ini yang tadi kamu bacakan dengan yang dikumpulkan jelas berbeda ya. Oke, ya, yang penting saya sudah mendengar dan saya sudah punya catatan ya, untuk seluruh kelompok. Silakan ditutup karena kebetulan waktunya juga sudah habis. Silakan. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kegiatan hari ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.